Asmawati dengan NPM 2014071005. Saya dari jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang bagaimana sistem transmisi otomatis dan manual. Yuk simak. Oke, kita langsung masuk ke materi ya. Jadi materi kita yang pertama yaitu tentang sistem transmisi manual. Nah, apa sih sistem transmisi manual itu? Jadi sistem transmisi manual adalah tipe transmisi yang digunakan pada kendaraan bermotor. Sistem ini menggunakan kopling yang dioperasikan oleh pengemudi untuk mengatur perpindahan torsi yang dari mesin menuju transmisi, serta pemindahan gigi yang dioperasikan dengan tangan atau kaki. Kemudian cara kerja pada sistem transmisi manual ini menggunakan prinsip sederhana dengan rasio roda gigi. Perbedaan output kecepatan dapat dilakukan dengan mengubah rasio roda gigi pada sistem transmisinya. Misalnya kamu sedang melewati jalan menanjak, maka diperlukan torsi yang lebih besar untuk menahan beban yang ada. Torsi didapatkan dengan cara mereduksi kecepatan putar melalui transmisi sehingga didapat torsi yang lebih besar pada daya yang sama. Sebaliknya, jika dibutuhkan torsi yang rendah, maka kecepatan akan ditingkatkan. Oke, kemudian kita akan membahas apa saja sih komponen-komponen yang terdapat di dalam sistem transmisi manual. Jadi sistem transmisi manual ini memiliki 13 komponen. Nah, komponen yang pertama itu ada poros input transmisi. Nah, poros input transmisi ini pada dasarnya merupakan komponen poros atau roda gigi yang bekerja sama dengan kopling. Fungsinya yaitu untuk memutar gigi pada gearbox. Kemudian ada gigi transmisi. Komponen ini berfungsi sebagai pengubah input tenaga yang dihasilkan oleh mesin menjadi output gaya torsi. Pengubahan ini pun tentunya akan disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh kendaraan. Kemudian ada gigi penyesuaian. Peran dari komponen ini terlihat pada saat pengendara tetap bisa memindahkan gigi dengan aman dan juga nyaman meskipun mobil Anda sedang dalam keadaan berjalan. Kemudian ada garpu pemindah. Jadi pada dasarnya garpu pemindah ini berfungsi untuk memindahkan gigi pada porosnya sehingga gigi akan lebih mudah untuk dipasang atau bahkan dipindahkan. Kemudian ada tuas penghubung. Nah, tuas penghubung ini berfungsi untuk penghubung antara tuas Fresnel dengan shift rock atau yang sering disebut dengan garpu pemindah. Kemudian ada tuas transmisi atau tuas pemindah Fresnel. Jadi tuas ini berfungsi sebagai pengendali pengemudi agar bisa melakukan pemindahan gigi transmisi sesuai dengan kondisi pengemudi yang mereka inginkan. Komponen ini biasanya terletak berdekatan dengan sang pengemudi. Kemudian ada bak transmisi. Bak transmisi ini digunakan sebagai dudukan bearing transmisi beserta dengan poros-porosnya. Selain itu, bisa juga digunakan sebagai wadah untuk menyimpan oli transmisi mobil. Dengan demikian, pergerakan atau pergeseran setiap komponen di dalam sistem transmisi mobil bisa tetap lancar dan juga halus. Kemudian ada output shaft. Output shaft ini merupakan sebuah poros yang memiliki fungsi untuk mentransfer torsi yang berasal dari sistem transmisi ke gigi terakhir. Selain itu, komponen tersebut juga bisa digunakan sebagai dudukan Fresnel pada sebuah mobil. Kemudian ada bantalan atau bearing. Jadi sebenarnya komponen bantalan atau bearing ini berfungsi untuk mengurangi gesekan yang terjadi antara permukaan komponen yang berputar di dalam sistem transmisi. Kemudian ada counter gear. Counter gear ini digunakan untuk menghasilkan torsi dari gigi input menuju gigi kecepatan. Kemudian ada receiver gear. Receiver gear ini berguna untuk mengubah arah putaran output shaft. Hal inilah yang membuat mobil kita bisa berjalan mundur ketika auto family menggerakkan tuas Fresnel ke arah receiver gear. Kemudian ada hub shaft.
Hub shaft ini berfungsi sebagai pengunci penyesuaian gigi percepatan. Dengan adanya komponen ini, maka dapat membuat auto shaft menjadi bisa berputar dan juga berhenti. Yang terakhir ada speedometer gear. Dengan adanya speedometer gear ini membuat kecepatan dari mobil yang kita kendarai itu menjadi lebih teratur. Nah, kemudian di sini ada gambar-gambar pada bagian komponen untuk ini transmisi manual. Jadi pada bagian pertama itu ada output shaft. Nah, yang nomor 2 itu ada low atau reservoir sliding gear. Yang ketiga itu ada sequence sliding gear. Yang keempat ada clutch. Yang kelima ada input shaft. Yang keenam ada clutch gear. Yang ketujuh ada counter shaft drive gear. Yang kedelapan ada counter shaft. Yang kesembilan ada speedometer low speed gear. Yang kesepuluh ada second gear, yang ke-11 ada reservoir gear, yang ke-12 ada reservoir idler gear, yang ke-13 ada gear shift rock. Nah, kemudian apa sih contoh kerusakan yang dapat terjadi nih pada sistem transmisi manual ini? Contoh kerusakan pada sistem transmisi manual ini adalah kerusakan seperti terjadinya muncul bau seperti bau terbakar di dalam mesin mobil. Hal ini dikarenakan kondisi overheating yang dialami oleh sistem transmisi yang mana membutuhkan pelumas. Fungsi dari pelumas di sini tidak hanya membantu pergerakan komponen, namun juga menstabilkan suhu komponen yang dilumasinya. Jika bau terbakar ini tiba-tiba muncul, maka menandakan jika oli yang terbakar berlebihan dan menyebabkan volumenya berkurang. Untuk mengatasinya, pastikan terlebih dahulu apakah terjadi kebocoran atau tidak di dalam sistem transmisi. Jika iya, maka perbaiki penyebab kebocoran. Setelah itu, maka segera lakukan pengisian ulang oli transmisi hingga mencapai batas volume yang ditentukan. Oke, kemudian kita akan membahas tentang sistem transmisi otomatis. Sistem transmisi otomatis adalah sistem transmisi yang melakukan perpindahan gigi percepatan secara otomatis. Untuk mengubah tingkat kecepatan pada sistem transmisi otomatis ini digunakan mekanisme gesek dan tekanan minyak transmisi otomatis. Ketika transmisi otomatis bekerja, baling-baling pertama berputar untuk memompa transmisi dalam ruang hampa. Selanjutnya, tekanan yang oli akan menggerakkan turbin. Hal ini akan memberikan peningkatan torsi ke turbin ketika RPM mesin meningkat. Jadi ketika RPM mesin itu meningkat, maka torsi ke turbin, maka torsi itu akan meningkat. Nah, cara kerja transmisi otomatis ini dimulai dari torsi converter yang berfungsi sebagai kopling mekanikal, sehingga lewat komponen ini torsi ditransfer dengan mekanisme pompa dan turbin. Baling-baling pertama di dalam torsi converter bekerja sebagai pompa yang dikoppel langsung memakai mesin. Yang kedua, mengkoppel langsung turbin dengan Pensery gear, dan yang terakhir berfungsi sebagai stator untuk mengembangkan sistem 2 baling-baling menjadi 3 baling-baling. Pada saat cara kerja transmisi otomatis berjalan, baling-baling yang terkoppel ke mesin berputar untuk memompa oli transmisi pada ruangan tertutup. Kemudian tekanan oli dipakai untuk mendorong turbin. Sistem ini menghasilkan peningkatan torsi pada turbin saat RPM mesin mengalami peningkatan. Nah, itulah gambaran cara kerja transmisi otomatis yang banyak digunakan pada mobil
mobil saat ini. Jenis transmisi ini didesain dengan komponen-komponen khusus yang memiliki fungsi komponen seperti komponen-komponen pada transmisi manual seperti torsi converter dan planetary gear. Nah, kemudian kita akan membahas bagian-bagian yang terdapat di dalam sistem transmisi otomatis. Jadi di dalam sistem transmisi otomatis ini yang pertama ada torsi converter. Komponen ini berisi minyak transmisi yang memiliki fungsi untuk memperbesar momen mesin, dan kemudian momen mesin tersebut akan diteruskan ke dalam transmisi. Yang kedua itu ada brake. Brake merupakan salah satu komponen yang ada pada planetary yang dapat bergerak untuk mendapatkan perbandingan gigi yang dibutuhkan kendaraan. Kemudian ada clutch dan one way clutch. Komponen ini menghubungkan antara torsi yang digunakan untuk memindahkan momen mesin ke intermediate shaft serta memutuskan hubungan torsi converter dari planetary gear untuk menghentikan perpindahan momen mesin. Kemudian ada hydraulic control system. Fungsinya adalah mengalirkan minyak transmisi ke torsi converter. Kemudian ada manual link legs. Jadi komponen ini merupakan komponen yang ada di dalam mobil dan berfungsi dengan maksimal. Kemudian ada shifting control. Pada sistem hydraulic control akan mengubah beban mesin dan kecepatan kendaraan menjadi hidraulik. Kemudian ada pedal akselerasi. Pada mesin kendaraan, bagian ini dihubungkan dari kabel. Derajat penekanan pada kendaraan dari kabel tersebut akan diteruskan ke sistem transmisi sehingga kendaraan dapat berjalan dengan maksimal. Kemudian ada automatic transmission fluid. Jadi automatic transmission fluid ini merupakan minyak pelumas yang dicampurkan dengan beberapa bahan tambahan yang digunakan untuk melumasi transmisi otomatis. Nah, ini kemudian kita akan mengetahui nih di mana letak-letak bagian-bagian di dalam sistem transmisi otomatis. Jadi bagian pertama itu ada torsi converter, kemudian oil pump, planetary gear set, terus ada clutch packs, output shaft, valve body, oil pan, dan bone broth. Nah, contoh kerusakannya yaitu sebuah mobil tidak dapat mundur. Jadi ada beberapa kasus yaitu ada sebuah mobil yang tidak dapat mundur. Hal ini ada kerusakan mekanik pada mesin transmisi otomatis. Ketika terjadi demikian, maka segeralah bawa mobil tersebut ke bengkel agar segera diperbaiki. Nah, sekarang kita akan membahas apa sih contoh kerusakan dan cara penanganannya ketika di dalam sistem transmisi otomatis ini. Nah, contohnya itu ketika gigi tidak mengikuti perpindahan tuas pada mobil matic. Gigi pada sistem transmisi juga bisa mengalami kendala seperti tidak bisa dipindah-pindahkan. Jika mengalami masalah tersebut, Anda harus memberikan gearbox mobil Anda. Bisa saja kabel di dalamnya mengelupas atau bahkan putus. Apabila kabel gearbox Anda mengalami kendala, lengan pada gearbox tidak mengikuti perpindahan sehingga gigi gagal untuk mengikuti tuas. Apabila gearbox Anda mengalami kendala, lengan pada gearbox tidak ikut berpindah sehingga gigi gagal mengikuti tuas. Nah, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dan kesalahan saya dalam menyampaikan materi tersebut, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum